sejarahnya sendiri dengan perkembangannya dari pabrik perakitan kecil menjadi salah satu pemasok kendaraan komersial internasional terkemuka. Saat ini, truk dan bus dengan singa perak dapat dilihat di jalan-jalan di seluruh dunia. MAN harus mengatasi beberapa tantangan besar dalam perjalanan menuju kesuksesan internasional. Secara keseluruhan, perusahaan terus memberikan kontribusi yang menentukan bagi perkembangan transportasi penumpang dan barang. Sebuah tradisi yang baik, yang juga akan berlanjut hingga 100 tahun ke depan. Lakukan perjalanan melalui lebih dari 1 abad konstruksi kendaraan komersial bersama MAN. Produksi kendaraan komersial dimulai di pabrik perakitan kecil di Lindau di Danau Constance. Saat ini, pabrik tersebut masih dikenal sebagai MAN Saurer Truck Works, perusahaan patungan dengan perusahaan Swiss Adolf Saurer AG. Truk cardan ringan diproduksi di sini, serta kendaraan berantai yang lebih berat. Hanya setahun kemudian, produksi kendaraan komersial dipindahkan dari Lindau ke Nuremberg. Debut dunia, MAN mempersembahkan kendaraan bermesin diesel pertama di dunia dengan injeksi bahan bakar dan jenis konstruksi bus yang sama sekali baru, yang dibangun di atas sasis rangka rendah. Bus 3 poros dan troli pertama dibuat oleh MAN pada tahun 1930-an. Ini adalah truk diesel tugas berat terkuat di dunia pada saat itu, dengan 140/150 HP. Seiring dengan pengembangan pengisi daya turbo untuk mesin diesel dan penggerak semua roda untuk kendaraan komersial, MAN memperkenalkan manufaktur produksi jalur perakitan. Tahun 1939, pabrik di Nuremberg berulang kali menjadi sasaran serangan udara selama Perang Dunia Kedua. Meski demikian, produksi kendaraan komersial sipil dipertahankan selama mungkin. Bersamaan dengan ini, produksi terutama difokuskan pada tank, dan juga bus dan truk untuk digunakan sebagai kendaraan militer, misalnya, Einheitsdiesel, diesel seragam, dengan penggerak semua roda. Pada akhir 1944, aula dan mesin produksi hampir hancur total. Perjalanan melalui sejarah produksi truk 1951. Dan bus F8 yang legendaris dalam desain MKN dengan penutup kompartemen mesin aligator membentuk citra jalan-jalan Jerman selama masa rekonstruksi dan dimulainya Wirtschaftswunder. Dalam hal kendaraan off-road, yang terutama adalah traktor pertanian MAN dan aker diesel yang masih digunakan sampai batas tertentu saat ini, di bidang pertanian dan industri kayu. Tahun 1954 traktor, bus, dan truk dibangun di Nuremberg. MAN pindah ke pabrik baru dan lebih besar di Munich karena peningkatan tingkat produksi. Truk pertama, 515 L1, keluar dari jalur perakitan di sini pada tanggal 15 November tahun 1955. Truk ke-100.000 keluar dari jalur perakitan hanya setelah 10 tahun. Gambar utama baik di dalam maupun di luar jalan raya selama dekade ini adalah Hauber yang bertenaga dan kendaraan mesin yang dikenal sebagai Pausbeke. Tahun 1971, MAN mengambil alih perusahaan Bussing pada awal tahun 1970-an. Beginilah cara singa Braunschweig menemukan jalannya ke logo produk MAN. MAN masuk ke dalam produksi dan penjualan model truk ringan bekerja sama dengan produsen kendaraan komersial Prancis Savion dan kemudian bersama dengan Volkswagen. MAN 19280 dipilih sebagai Truck of the Year pada tahun 1978. Lebih banyak lagi perbedaan yang menyusul. Tahun 1970-an dan 1980-an melihat manusia mengembangkan PREDOMINASI Internasional. Produsen kendaraan komersial yang berbasis di Munich juga memproduksi dan menjual truk dan bus di Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Turki.
Mereka juga mampu mencapai kapasitas produksi yang cukup besar di Austria berkat pengambilalihan merek OAF, Graf dan Stief, dan Steyr. Dengan G90, M90 dan F90, MAN membentuk keluarga kendaraan yang terdiri dari serangkaian truk ringan, berat, sedang dan tugas berat, yang masih ada sampai sekarang dalam bentuk yang sama. MAN menghadirkan pelatih MAN Lion Star FRH 442. Bus tersebut dianugerahi Coach of the Year pada tahun 1994. Produksi bus berlangsung di bekas pabrik busing di Salzgitter, yang telah diambil alih oleh MAN pada tahun 1971. MAN menetapkan standar baru di segmen truk tugas berat dengan TGA pada pergantian abad. Pada tahun 2001, truk seri baru dianugerahi penghargaan Truck of the Year, dan memenangkan penghargaan desain produk IF. Pengambilalihan merek bus premium Neoplan berlangsung di tahun yang sama. MAN memperkenalkan teknologi gas buang Euro 6 barunya di IAA pada tahun 2012. Seri TG yang direvisi juga mendapat facelift. Lion pindah untuk pertama kalinya ke posisinya di atas huruf yang membentuk logo perusahaan, dan sejak saat ini dan seterusnya, jauh lebih dinamis dalam hal bentuknya. Mempersembahkan flagship terbarunya, TGX D38. Elemen intinya adalah mesin D38 6 silinder segaris baru dengan kapasitas 15,2 liter dan pilihan tenaga 520, 560, atau 640 HP. Dunia, bersamaan dengan Neoplan Tour linear baru dan banyak peningkatan pada seri TG, grup yang berbasis di Munich ini melangkah ke dunia transporter untuk pertama kalinya. MAN menyelesaikan rangkaian produk paling bawah dengan MAN TGE baru, dengan berat kotor yang diizinkan antara 3,0 dan 5,5 ton. Dengan demikian, MAN telah menjadi pemasok lengkap. Selain itu, konsep baru untuk elektromobilitas dan solusi digital sedang diperkenalkan. Itu tentang sejarah singkat MAN. Yang mau request mau dibikinin video apa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan komen, jangan lupa nyalakan loncengnya. Sekian dan terima kasih Sobat History Logo.